kita akan bersama-sama Pak Yanuar dan juga ini kejutan juga bersama Mas Aji yang nanti akan membuka dialog bersama para pemimpin daerah nanti. Oke, dan untuk itu saya ingin mengundang Mas Aji terlebih dahulu. Mengundang kembali Mas Aji yang nanti akan bersama-sama berbincang atau mengisi dialog malam hari ini terlebih dahulu sebagai pengantar dari dialog yang lebih seru lagi tentunya. Halo bro. Halo Mar, ketemu lagi. Oke, ya baik. Ini akan menjadi dialog yang menarik tentunya Mas Aji dan menjadi pengantar dari perbincangan selanjutnya. Mas Aji nanti bisa bersama Pak Yanuar untuk memberikan mungkin pemantik ataupun juga pengantar ya. Tentunya ini menjadi perbincangan yang asik ya malam hari ini Mas Aji. Ya, benar banget Mar. Jadi sambil kita menunggu para narasumber hadir gitu ya. Jadi kita akan berbincang terlebih dahulu dengan Pak Yanuar, dengan moderator malam hari ini gitu ya. Jadi bakalan seru karena memang Pak Yanuar pun memang punya pengalaman panjang di pemerintahan gitu ya. Beliau pernah di UKP 4 dan KSP. Jadi harapannya kita juga bisa mendengarkan sudut pandang beliau tentang topik hari ini, terutama di bidang pengembangan sumber daya manusia atau pengembangan manusia di Indonesia. Kira-kira begitu, Mas. Baik, Mas Aji. Setuju banget. Dan untuk itu dari tim juga meminta maaf karena satu dan lain hal, terutama untuk kegiatan agenda dari narasumber malam hari ini, maka Pak Anies Baswedan belum bisa hadir nih bersama Pak Yanuar nanti Mas Aji ya. Dan semoga nanti Pak Ganjar juga bisa menyusul bersama Pak Ridwan Kamil nanti. Baik, Mas Aji, tanpa menunggu lama, saya juga ingin mengikuti bersama nih obrolan Mas Aji dengan Pak Yanuar ya. Oke, silakan nih Mas Aji untuk selanjutnya sesi akan bersama Mas Aji dan juga Pak Yanuar. Oke, baik. Terima kasih Umar dan terima kasih teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi seperti sudah disampaikan, malam hari ini sayang sekali Pak Anies Baswedan belum bisa hadir. Tadi juga sudah menyampaikan permintaan maafnya kepada kita semua. Mudah-mudahan tidak mengganggu jalannya diskusi. Dan semoga kita masih tetap bisa mendapat manfaat dari hari ini. Dan sekarang kami sedang menunggu kehadiran dari Pak Ridwan Kamil. Sambil kita menunggu, saya ingin berdiskusi dengan Pak Yanuar. Jadi kebetulan Pak Yanuar ini mentor saya pribadi. Jadi suatu kehormatan sekali malam hari ini bisa berdiskusi dengan beliau. Dan suatu kehormatan juga beliau akan memoderatori acara puncak dari malam hari ini begitu ya. Oke, kalau begitu kita panggilkan saja Bapak Yanuar Nugroho. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Halo, Pak Yanuar. Apa kabar, Pak? Sehat, Pak? Kabar baik, sehat. Terima kasih. Gimana kabarmu? Alhamdulillah, Pak. Baik, Pak. Jogja aman-aman, Pak? Semua, Pak, di Jogja? Aman, terima kasih, syukurlah semuanya sehat dan aman. Oke, baik Pak Yanuar, kita langsung saja nih Pak sambil menunggu menunggu diskusi malam hari ini karena topiknya sangat menarik karena topiknya malam hari ini tentang pengembangan sumber daya manusia ya Pak ya, pengembangan manusia gitu. Jadi Lead the Fest sesi ini itu sesi puncak Pak, sesi terakhir setelah kita 7 hari. Ada sesi Lead the Fest selama 17 sesi Pak. Jadi total yang sekarang ini adalah sesi yang ke-18. Jadi sebelumnya itu di sesi-sesi sebelumnya kita sudah ada sesi belajar kepemimpinan dari public sector bersama para ASN gitu ya Pak ya. Lalu ada juga dari private sector bersama para CEO national company, lalu ada sudut pandang dari pendidikan, dari konsultan dan sebagainya gitu Pak.
Nah, malam hari ini puncaknya nih Pak. Jadi ketika kemarin kita berbicara Indonesia saat ini dan sebelumnya, maka malam hari ini kita akan berbicara Indonesia saat ini dan seterusnya gitu Pak. Nah, jadi ini juga dari tahun ke tahun Lead the Fest selalu ditutup dengan what's next gitu ya. Jadi selanjutnya kita akan seperti apa. Nah, mungkin kalau Pak Yanuar bisa ceritakan sedikit Pak, bagaimana sih sebenarnya pengembangan sumber daya manusia ini gitu Pak. Terutama kalau kemarin kita melihat pidato Bapak Presiden ya Pak ya, Pak Presiden menekankan bahwa pengembangan sumber daya manusia nomor 1 gitu ya, prioritas pertama walaupun di tengah COVID tetap menjadi prioritas utama negara. Silakan Pak Yanuar. Terima kasih Aji dan teman-teman sekalian. Jadi begini, kalau kita bicara sumber daya manusia, sebenarnya ada dua bagian besar. Pertama, apa yang saya sebut dengan bagian hulu. Hulu ini artinya yang menyangkut keberadaan dan kalau saya boleh bilang merawat manusia itu sendiri. Hulu ini komposisinya kira-kira kalau kita bicara sektor pembangunan adalah kesehatan, pendidikan. Ini di sektor hulu. Sementara kalau kita bicara soal industri, kita bicara ketenaga kerjaan, kita bicara inovasi, itu ada di hilir. Apakah di hulu hanya soal kesehatan dan pendidikan? Tidak. Karena bagi mereka-mereka yang tidak mampu, mereka tetaplah warga negara dan negara mesti memastikan mereka juga berkembang sebagai manusia, ya kan? Karena itu juga di dalam sektor hulu ini ada perlindungan sosial. Karena itu, saya nggak tahu siapa kamu kemarin dan teman-teman mencermati pidato nota keuangan Bapak Presiden. Kalau kita lihat dalam pidato kemarin, dalam nota keuangan, itu besar sekali alokasi untuk sumber daya manusia. Belanja negara kita 2022 itu 2.700 triliun. Anggaran kesehatannya 255,3 triliun. Pendidikan 541 triliun. Perlindungan sosial 427,5 triliun. Ini jauh ini kalau dibandingkan dengan infrastruktur yang cuma 385 triliun. Ya kan? Nah, menurut saya dari sisi politik anggaran, dari sisi kemauan pemerintah sebagai pelaksana pembangunan, amat terlihat dari postur anggaran tersebut. Bagaimana keberpihakan pada sumber daya manusia. Ya kan? Yang saya tadi bilang. Di hulu, ini perkara kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial. Di hilir, nah kita bicara inovasi, kita bicara pendidikan tinggi, kita bicara industri, kita bicara sektor tenaga. Ini yang saya kira kalau kita mau melihat, dan mengapa kalau saya memahami ya, kalau kita melihat mengapa justru ini diperkuat di masa pandemi, persis karena pandemi itu yang dihantam adalah manusianya, iya kan? Masih dan teman-teman mungkin merasa begitu. Jadi kalau selama ini kita mendebatkan antara kesehatan dan ekonomi begitu ya, itu debat yang mungkin gimana saya bilang, barangkali tidak terlalu produktif. Saya tidak mau mengatakan itu salah arah atau tidak, tapi tidak terlalu produktif. Karena begini, ekonomi nggak akan tumbuh kalau manusianya sakit, ya kan? Kalau manusia nggak sehat, nggak ada ekonomi yang tumbuh. Dan sebaliknya, kalau ekonominya juga tidak tumbuh dengan baik, nggak bisa kita memastikan sumber daya tersedia untuk kesehatan maupun pendidikan ataupun yang lain. Jadi saya kira kalau saya melihat sumber daya manusia dari konteks perencanaan pembangunan kira-kira seperti itu. Nah, saya boleh lanjutkan sedikit. Boleh Pak. Silakan Pak. Kita waktunya masih agak panjang ya Pak. Nah, gini. Karena itu, menurut saya, kalau kita bicara, saya ngobrol dengan beberapa teman setelah mendengarkan pidato Bapak Presiden. Kalau kita mendengarkan pidato beliau, arah kebijakan, kalau dalam ilmu kebijakan publik itu ada yang disebut dengan arah kebijakan ya, policy directives gitu ya. Dan pilihan kebijakan, policy option-nya sudah jelas. Dan bagi saya,
pesan Presiden kemarin itu sangat jelas. Saya ditanya, apakah masih ada masalah tantangan? Saya bilang, masih. Di mana masalahnya? Di dalam setiap laku pemerintahan, Haji dan teman-teman, persoalannya seringkali bukan pada tingkat kebijakan atau perencanaan, tapi pada tingkat implementasi, pada tingkat pelaksanaan. Nah, ini yang saya sampaikan. Saya kebetulan diwawancara beberapa media kemarin setelah pidato kenegaraan, dan tanggapan saya seperti saya sampaikan pada Haji dan teman-teman malam hari ini. Sementara arah kebijakannya sudah tepat, hati-hati ya, karena pengalaman selama ini, implementasi lapangannya yang sering tidak sejalan. Misalnya, penanganan COVID misalnya. Belum semua nakes yang meninggal mendapatkan santunan, misalnya. Atau insentif untuk vaskes. Tahun lalu sampai dengan pertengahan tahun ini ada yang belum dibayarkan. Atau proses reimbursement lambat. Atau proses turunnya dana desa, dan lain-lain. Ini kan persoalan implementasi. Nah, jadi menurut saya catatan penting adalah karena sekarang arah kebijakan pemerintah itu sudah menurut saya tepat untuk keluar dari pandemi. Kalau ada yang bilang pemerintah masih mengutamakan soal ekonomi atau infrastruktur bukan pandemi, coba lihat aja lah RAPBN 2022. Nggak akan kayak gitu angkanya. Satu sisi itu, mesti implementasinya lebih disiplin. Dengan kata lain, birokrasinya yang mesti direformasi untuk memastikan bahwa apa yang dijanjikan pemerintah itu dijalankan. Sorry kepanjangan, Haji, tapi itu jawaban atas pertanyaanmu yang singkat tadi. Nggak apa-apa, Pak. Jadi menariknya begitu ya, Pak ya. Berarti karena saya pikir gitu ya, Pak ya, karena kita sekarang masih di dalam pandemi, jadi fokus pemerintah itu masih di dalam tanda kutip kesehatan gitu ya, Pak ya, atau mungkin di bidang mungkin pemulihan ekonomi gitu, karena kan memang itu yang sangat terdampak gitu. Tapi itu juga, surprise gitu ya. Ternyata itu sumber daya kan? manusia masih dari nomor 1 gitu ya, Pak ya. Iya, maksud saya kesehatan juga, kan kesehatan bagian dari situ kan. Saya tadi bilang di hulu nggak bisa, di hulu itu pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, insentif untuk usaha kecil, mikro, menengah itu ada di hulu semua. Nah, gitu. Jadi betul memang menangani pandemi, tapi bukan hanya soal kesehatan saja gitu kan. Oh ya. Jadi kalau kita mau menyelesaikan pandemi sendiri itu sebenarnya kalau kita melihat pandemi itu bukan hanya berdampak kepada kesehatan ya Pak ya, tapi berdampaknya juga secara umum gitu ya Pak ya. Pak Yanwar, kalau kita melihat pandemi, kita melihat pengembangan sumber daya manusia. Itu berarti kita juga berbicara tentang teknologi, inovasi gitu ya Pak Yanwar ya. Nah, bagaimana Bapak melihat penanganan pandemi ini pertanyaan pertama Pak. Bagaimana Bapak melihat penanganan pandemi ini dari sudut pandang inovasi dan teknologi? Apakah pemerintah atau mungkin komunitas atau mungkin masyarakat Indonesia gitu ya sudah benar-benar meningkatkan inovasinya dan mempergunakan teknologi tadi dengan baik? Nah, pertanyaan keduanya, Pak, jika tadi dari pidato Bapak Presiden pengembangan manusia gitu, apakah teknologi dan inovasi ini juga akan menjadi memiliki peran penting dan diberikan fokus khusus oleh pemerintah ke depannya? Kira-kira seperti itu, Pak. Ya. Wah, ini bidang minat saya, Ci. Jawabannya iya. Jawabannya iya. Pertanyaanmu yang kedua ya. Pertanyaan pertama saya punya cerita, tapi pertanyaan yang kedua saya menjawab dengan sangat singkat, iya. Mau tidak mau, pandemi ini memaksa kita untuk melihat teknologi dan inovasi dengan cara berbeda. Bahkan beberapa orang mengatakan seperti mau nggak mau, terpaksa. Karena pandemi membuat hubungan antar manusia harus termediasi oleh alat. Karena kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Karena kita tidak bisa ngobrol secara langsung. Nggak bisa ketemu. Maka teknologi menjadi perantara. Ya kan? Jadi kalau pertanyaannya adalah,
Apakah teknologi dan inovasi akan punya peran makin besar? Jawabannya iya. Kalau secara umum, bagaimana pemerintah melihat ini? Pemerintah, menurut saya, Aji dan teman-teman, menginvestasikan banyak hal ya di sini. Bukan hanya soal teknologi informasi dengan investasi palaparing misalnya, bukan hanya itu. Tetapi juga bagaimana pemerintah menata kembali kelembagaan riset dan inovasi misalnya, dengan merombak Kemenristek BRIN menjadi BRIN, lembaga otonom di bawah presiden misalnya, dengan tujuan memastikan inovasi riset berjalan dengan lebih baik begitu. Jadi saya kira pandemi ini memaksa kita membuka mata lebih lebar. Kita sudah tahu, intuitif kita sudah tahu bahwa untuk jadi negara maju kita mesti mendorong diri, mengembangkan ilmu pengetahuan, mengembangkan teknologi, mengembangkan inovasi, ya kan? Pandemi ini memaksa kita untuk makin kencang ke sana. Itu satu sisi. Pertanyaanmu yang kedua. Pertanyaanmu yang pertama, lantas bagaimana sebenarnya yang terjadi di dalam masyarakat kita? Begini, saya mau mengingatkan kepadamu dan kepada teman-teman semua, teknologi ini bukan hanya soal teknologi digital. Teknologi ini bukan hanya soal teknologi maju. Kalau kita bicara teknologi, nggak semuanya ngomong soal fintech. Tidak. Iya. Nggak semua begitu. Kebetulan salah satu riset saya sedang menyiapkan paper teknologi itu kaitannya startup gitu ya Pak ya? Hanya startup gitu ya? Enggak, saya mau bilang tidak. Saya bersama seorang kolega dari Brawijaya sedang menulis paper akan terbit di satu jurnal mengevaluasi desentralisasi di Indonesia, dan saya juga menulis satu chapter lagi mengenai digital disruption, mengevaluasi strategi digitalisasi Indonesia. Data yang saya temukan, yang kami temukan adalah mereka yang mendapatkan manfaat lebih dari teknologi adalah yang tinggal di Jawa Bali, yang tinggal di daerah urban, dan yang berpendidikan lebih tinggi. Dan ya, datang dari kelas yang lebih tinggi, lebih punya uang. Sama-sama punya uang, tinggal di Jawa dan Bali, beda dengan kalau punya uang, tinggal di Gorontalo misalnya. Ini penelitian. Tunggu tanggal mainnya akan terbit. Kami punya datanya itu. Dengan kata lain, masih ada disparitas. Jadi kalau kita bicara fintech, cryptocurrency, startup, jangan-jangan itu bias kota besar, jangan-jangan bias Jawa Bali, jangan-jangan bias orang yang pendidikannya lebih tinggi, jangan-jangan bias orang yang lebih kaya. Saya punya cerita. Di Jogja, di tempat saya tinggal ini di Jogja, kami punya inisiatif sejak pandemi mulai, bulan Maret tahun 2020. Namanya Sonjo. Sonjo ini dari tradisi gotong royong orang-orang Jogja. Kami duduk bareng, saling merawat, saling ngobrol. Medianya cuma WhatsApp group, karena WhatsApp group itu yang semua orang punya. Tapi dengan di situ, UMKM diselamatkan, bikin shelter, wah banyak sekali yang dikerjakan. Saya kira itu, Ci. Mas Haji itu nampaknya Kang Emil sudah hadir. Oh iya. Kalau ajak Oke, baik. Sepertinya Bapak Ridwan Kamil sudah hadir. Tadi terima kasih sekali Pak Yanuar. Oh masih bersiap, belum standby. Oke. Jadi kita diskusi sedikit lagi Pak. Tadi sebenarnya saya masih ada pertanyaan sedikit Pak. Jadi kalau tadi Pak Yanuar kan bilang itu adalah tantangannya dan itu faktanya gitu ya. Tadi sebenarnya saya penasarannya itu jika ini dikonkretkan gitu Pak. Jadi ke anak-anak muda gitu ya. Ini kan kayaknya kok kalau berbicara pidato presiden, wah ini kok kayaknya jauh banget gitu ya. Kita ini anak-anak muda mau bisa bantu apa sih gitu kan. Ini kayaknya wah ini urusannya pemerintah lah, udah kita nggak usah ngapa-ngapain. Nah takutnya gitu Pak Yan. Nah Pak Yan bisa kasih ini nggak semangat buat anak-anak muda gitu. Jadi memang itu prioritas presiden dan pemerintah gitu ya. Tapi anak-anak muda itu punya peran besar gitu Pak Yanuar. Silakan Pak Yanuar.
Wah, kalau mengenai anak muda, saya tidak pernah tidak percaya pada mereka sih. Saya tahu saya sendiri sudah tidak muda lagi. Masih lah Pak, kumpulnya masih sama anak-anak muda, berarti masih muda Pak Yanwar. Kalau ini saya menjawab dari cerita ya. Ya. Ketika saya pulang ke Indonesia, umur saya tahun 2012, umur saya 40 tahun saat itu. Tahun depan itu pas 10 tahun. Saya pulang ke Indonesia tahun 2012. Ketika saya pulang 2012 tiba di Indonesia itu, saya masuk ke UKP 4. Di Pak Kuntoro, kantor itu. Itu sih anak-anak muda semua itu sih. Wah, anak-anak muda. Saya bukan yang termuda. Banyak yang lebih muda. Bahkan saya punya staf yang usianya baru 22 tahun. Baru 23 tahun. Dipercaya oleh Pak Kuntoro. Itu UKP 4 loh ya. Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan zaman SBY. Saya nggak mengira isinya anak-anak muda. Saya bekerja dengan mereka, saya belajar dari Pak Kuntoro, anak-anak muda, dan takjub saya. Anak-anak muda seperti itu ya, gitu kan? Dan banyak hal yang kami kerjakan sih, membantu Pak Kuntoro. Maka ketika saya diminta menjadi deputi, ditunjuk oleh Pak Presiden Jokowi lewat Pak Luhut, lewat Pak Luhut waktu itu, menjadi deputi 2 kantor staf presiden, saya ikuti jejak itu. Saya percaya pada anak-anak muda, saya ngerut anak-anak muda. Waktu itu Pak Luhut nanya ke saya, loh, kok yang kamu angkat anak-anak muda semua? Saya bilang pada Pak Luhut, Pak, saya percaya pada mereka, Bapak juga percaya pada anak-anak muda, kan staf juga anak-anak muda itu kan. Yeah. Beri mereka kesempatan, Pak. Staf saya yang paling tua, 5 tahun lebih muda dari saya. Tidak ada yang lebih tua dari saya. Anak-anak muda semua. Dan saya bangga, periode pertama Pak Jokowi 5 tahun saya di kantor staf presiden, saya dibantu anak-anak muda itu, banyak yang bisa dikerjakan. Anak-anak muda itu begini, nekat, ya kan? Kamu nekat kan? Mau ditantang, mau bekerja extra mile, ya kan? So itu, menurut saya, dan masa depan milik anak-anak muda. Nah, itu aja. Masa depan milik anak-anak muda ya Pak ya? Masa depan anak muda. Itu Kang Emi sudah bisa. Sudah hadir. Oke. Ya, jadi terima kasih sekali Pak Yanwar. Tadi ini kalimat terakhirnya sangat memecut sekali ya, karena kebetulan tadi sebelum sesi ini pun saya memoderatori Mas Emil Dardak dan Mas Bobi. Beliau juga anak-anak milenial, gitu. Kita belajar banyak kalau anak-anak muda harus lebih berani speak up, karena seperti tadi kata Pak Yanwar ya, masa depan bangsa ini milik anak muda. Jadi Pak Yanwar ya. Oke, baik. Saya kira nanti akan dilanjutkan kembali diskusi hari ini lebih dalam lagi dengan Pak Ridwan Kamil dan Pak Yanwar akan memoderatori. Tadi mohon maaf saya lupa memperkenalkan Pak Yanwar. Jadi kepada teman-teman semua, Pak Yanwar Nugroho ini saat ini menjadi penasehat senior di CIPG ya Pak, Center for Innovation Policy and Governance. Dan juga Pak Yanwar tadi sempat disinggung sedikit, Pak Yanwar pernah menjadi Deputi 2 Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia tahun 2015-2019. Jadi pengalaman Pak Yanwar ini sudah sangat banyak di pemerintahan, dan sekarang Pak Yanwar banyak berdiskusi dengan anak-anak muda, salah satunya dengan pemimpin.id, begitu ya Pak ya. Dan mudah-mudahan diskusi malam hari ini akan jadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Baik, kira-kira begitu. Terima kasih teman-teman, terima kasih Pak Yanwar. Saya serahkan sesi berikutnya kepada Pak Yanwar Nugroho. Monggo Pak, silakan Pak. Terima kasih. Saya kira tetap kamu Mas Aji yang jadi moderator. Terima kasih. Rekan-rekan sekalian, malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Kang Emil, Kang Ridwan Kamil. Saya ingin mempersilakan, kalau boleh Kang Emil silakan bergabung di layar. Selamat malam, Kang Emil. Salam dari Jogja. Walk from Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rindu, belum tetap muka lagi kita. Terima kasih Kang Emil. Senang sekali ngobrol. Teman-teman sekalian, saya dan Kang Emil ini sama-sama angkatan 90 di ITB, cuma beda nasib. Yang satu jadi gubernur, yang satu tetap jadi peneliti. Kang Emil ini arsitek.
sebenarnya. Dan kita tahu Kang Emil ini karirnya sudah, kita semua tahu, beliau sekarang adalah Gubernur Jawa Barat sejak September 2018. Tapi mungkin yang nggak tahu, Kang Emil dulu itu adalah pendiri dan ketua pertama Bandung Creative City Forum. Benar nggak, Kang Emil? Iya, jadi saya dulu banyak dimensi yang saya lalui, ya. Status formalnya kan dosen di ITB, PNS. Waktu wali kota boleh cuti, pas gubernur aturan pilkada berubah harus mundur, jadi sekarang saya tidak lagi berstatus sebagai PNS dosen ITB. Nah, sebelum jadi wali kota gubernur, banyak aktif di sosial, salah satunya mendirikan komunitas kreatif, Bandung Creative City Forum, karena di Bandung, mendirikan Indonesia Berkebun, di seluruh Indonesia, sempat dapat Google Chrome Web Hero karena menggunakan digital untuk mengkampanyekan perubahan. Saya penyiar TV juga, di lokal STV, penyiar radio Ardan, PRFM, sempat bintang iklan juga ada beberapa, dan sempat film juga, selama filmnya mempromosikan Jawa Barat, kurang lebih ada 15 film. Jadi warna-warna itulah yang mewarnai. Jadi kalau ditanya apakah saya punya mindset civil society, ya saya bagian dari civil society yang terjun ke politik, kan kira-kira begitu. Ya. Dan karir politik saya itu karena ini, karena saya itu I was an angry citizen, itu bahasa saya. Jadi sama kayak netizen yang marah-marah gitu ya, masih ngeritik-kritik. Saya juga dulu begitu, zamannya lah, kira-kira begitu. Tapi saya berkesimpulan nggak bisa modal jempol aja. Saya harus rebut kota Bandung, kira-kira begitu. Nah, ya takdirnya saya rebut, saya perbaiki, ya sekarang lanjut di level gubernur, yang dulunya ngurusi 2,5 juta manusia, sekarang bertanggung jawab ke 50 juta manusia. Kurang lebih begitu beberapa aktivitas sebelum melayani masyarakat. Terima kasih, Kang Emil. Terima kasih sekali. Saya tidak perlu lagi memperkenalkan karena sudah sangat-sangat bukan hanya jelas, tapi Kang Emil menceritakan, saya kira bagi teman-teman muda yang mengikuti, ini trajektori perjalanan hidup ya Kang Emil ya. Kalau tadi Kang Emil mengatakan awalnya dari angry citizens, tapi kemudian tidak hanya sekedar angry, tapi kemudian mengambil peran. Kang Emil, malam ini kita punya waktu kira-kira, saya tahu Kang Emil sangat sibuk, teman-teman mohon waktu kira-kira 30 menit begitu, untuk ngobrol mengenai beberapa hal Kang Emil. Dan sekarang saya tahu Kang Emil sangat senang improvisasi, jadi daripada saya ambil risiko, nanti saya potong-potong, saya ingin mengajukan 3 topik besar Kang Emil. Topik pertama adalah mengenai sumber daya manusia sebenarnya. Sumber daya manusia, terutama karena konteksnya pandemi Kang Emil. Jadi banyak sekali upaya saat ini diarahkan seolah-olah hanya untuk penanggulangan krisis pandemi. Nah, saya mengamati bagaimana Kang Emil berjuang di Jawa Barat dengan semua inovasi maupun terobosan untuk menangani pandemi. Bagaimana Kang Emil melihat soal pandemi ini dengan sumber daya manusia? Saya baca di Semeru, laporan terakhir mengenai kualitas pendidikan, yang judulnya adalah naik kelas tapi tidak belajar. Baru dirilis beberapa hari yang lalu, Kang Emil. Yang menunjukkan bahwa ternyata dari tahun 2000 sampai 2014 itu tidak berkembang kualitasnya. Dan pandemi ini memperburuk itu. Itu bagian pertama, Kang Emil ya, kira-kira seperti itu. Bagian yang kedua, lantas kalau kita melihat mimpi Indonesia 2045, Indonesia akan menjadi negara maju. Menurut Kang Emil, tantangannya apa, Kang? Karena setidaknya, catatan saya Kang Emil, ada 3 tantangan besar. 1, ekonominya unequal, ekonominya timpang. Gimana Kang Emil melihat itu? Tantangan kedua, sosial dan politik itu terdisintegrasi, polarisasi. Kemarin kita mengenal istilah kampret cebong gitu ya Kang Emil ya.
Ini di negara seperti ini, seperti gimana Kang Emil melihat ke depan? Lalu yang ketiga, saya tahu Kang Emil arsitek pasti mengamati ini. Kemarin IPCC UNFCCC baru mengeluarkan laporan kan mengenai perubahan iklim, soal lingkungan. Kang Emil melihatnya gimana ini? 3 hal ini sebagai tantangan mencapai visi, dan how would you address it gitu Kang Emil? Jika saja Kang Emil nanti misalnya dapat kesempatan untuk kemana, sudah memimpin kota, sudah memimpin provinsi sekarang ini, siapa tahu suatu saat memimpin negara ini, Kang Emil akan gimana kira-kira? Sorry, ini saya sengaja jahil memang. Seangkatan kan boleh kan menjahili. Dan terakhir, anak muda Kang Emil. Kalau tadi Kang Emil sempat mendengarkan obrolan saya dengan Aji tadi, gimana Kang Emil melihat anak muda? Udah, 3 itu. Nanti saya akan menyela sana sini, tetapi 3 hal ini yang saya ingin Kang Emil ceritakan ke anak-anak muda yang gabung dengan kita. Silakan Kang Emil. Ya. Terima kasih Mas Januar dan kawan-kawan yang nonton di berbagai platform. Yang pertama tadi saya sampaikan, saya jadi wali kota gubernur itu bukan cita-cita, tapi dari kemarahan. Ya, dari kemarahan warga atau netizen kesel kan begitu ya. Dulu Bandung beritanya korupsi, taman dipagerin, nggak ada yang jalan kaki dan sebagainya. Sementara saya sebagai arsitek, proyeknya banyak di Timur Tengah, di Cina, bikin kota, bikin sungai yang bagus, tapi buat negara lain lah ya. Nah, jadi saya itu seringkali memindahkan channel negatif itu menjadi hal positif, kira-kira begitu. Termasuk COVID, Mas Januar. Saya ini sekarang lebih sehat. Kenapa? Sebelum COVID, gaya hidup saya olahraga paling seminggu sekali, jarang makan vitamin juga. Sekarang makan vitamin, minum propolis, probiotik, ya, vitamin D, olahraga tiap hari, pagi berenang, malam badminton misalkan, sehingga badan saya lebih fit. Ya. Jadi itu contoh dari stres ngurus COVID, saya geser ke olahraga. Kemarin saya mengalahkan pebasket sombong Deddy Sumargo, alhamdulillah. Nah, itu kepribadian saya. Jadi kalau ada hal negatif, saya cari hal positif sebagai penyalurannya. Nah, itu juga sama. Jadi politik itu, buat adik-adik yang mendengarkan, itu adalah cara kita untuk mencapai cita-cita kita. Jadi, masuklah ke politik karena politik itu adalah medium untuk mencapai cita-cita. Ingin sekolah gratis, ya kalau cuma ngomong doang susah. Saya rebut gubernurnya, saya bikin sekolah gratis 1,7 triliun yang sebelumnya tidak terjadi. Jadi karena saya pengen sekolah gratis. Jadi kira-kira politik itu. Makanya politik itu mulia jika digunakan sesuai dengan cita-cita. Politik menjadi buruk pada saat diisi oleh drama-drama viral-viral yang sifatnya negatif, yang sayangnya mendominasi ruang informasi kita dibanding hal-hal yang positifnya. Nah, berikutnya, kalau kita mengukur negara-negara maju, contohlah Singapura, Skandinavia, Australia, negara-negara developed country, pasti keluar 3 indikator negara maju itu. Pertama adalah ekonomi dan infrastruktur, kedua adalah reform birokrasi, yang ketiganya pasti adalah sumber daya manusia, ya. Jadi sumber daya manusia itu, menurut saya adalah kunci. Kita ini harus investasi besar-besaran untuk mengubah pola pikir. Orang boleh kaya, orang boleh banyak sumber daya, tapi dengan pola pikir yang salah, dia bisa hanya habis foya-foya. Tapi orang dengan pemikiran, mindset yang baik, uang terbatas, sumber daya terbatas, dia bisa makmur karena bisa mengelola keterbatasan menjadi sebuah cita-cita dan peluang. Ya. Nah, jadi SDM itu penting. Saya sekolah, alhamdulillah Allah takdirkan di sekolah yang baik, ya, di SMA 3, ke ITB, ke Berkeley, pulang dan sebagainya. Saya merasakan pendidikan itu mengubah banyak pola pikir saya. Ya. Terutama misalkan saya pernah tinggal di Amerika, di sekolah yang banyak pemenang Nobelnya misalkan, tapi di waktu yang sama di Amerika pun saya jadi minoritas kan, untuk sholat Jumat juga susah, nyari ini susah. Jadi
sekarang jadi gubernur, saya bilang, saya pernah jadi minoritas juga, dan itu tidak nyaman. Maka pada saat saya berkuasa, saya ingin semua mendapatkan keadilan yang sama. Nah, jadi kuncinya itu adalah sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia itu juga harus dilihat dari tantangan. Tantangannya itu dua. Kita ini mengalami dua disrupsi. Disrupsi pertama adalah 4.0. Disrupsi kedua adalah COVID. Dua-duanya mempengaruhi yang namanya sumber daya manusia. Nah, kita bicara dulu yang disrupsi karena 4.0. Tiba-tiba, ya, gara-gara oleh IoT, oleh cloud computing, oleh macam-macam, ya, banyak pendidikan kita itu sudah tidak relevan, ya. Oleh 4.0 ini akan hilang pekerjaan-pekerjaan, tapi juga akan hadir jenis pekerjaan baru. Apa itu pekerjaan yang hilang? Yaitu pekerjaan rutin yang inputnya sama, outputnya sama, inputnya sama. Nah, itu akan hilang, ya, teller bank misalkan begitu, back office itu akan hilang, customer service akan hilang, perbankan juga akan makin digital. Nah, tapi juga akan lahir profesi baru oleh 4.0 ini, yaitu marketing skill, leadership skill, digital skill, negotiation skill, ya, ilmu-ilmu yang akan menghadirkan lowongan-lowongan pekerjaan baru atau graphic designer di bidang infografis dan lain-lainnya. Nah, terbukti pada saat saya jadi gubernur, penyumbang pengangguran terbesar justru lulusan SMK. Karena SMK-nya tidak relevan dengan si 4.0 ini. Maka dalam 3 tahun terakhir, walaupun diinterupsi COVID, kita sudah melakukan reorientasi SDM Jawa Barat. Satu, SDM-nya harus 4.0. Maka sekarang nanti kalau Google ya, Mas Yanuar, nanti akan keluar SMK kurikulum Shopee, SMK kurikulum Samsung, SMK kurikulum Astra. Itu sedang kita giatkan. Nah, sehingga kita punya aset belajarnya, tapi konten kurikulumnya pemerintah selalu ketinggalan dengan inovasi. Ya, seringkali inovasi mendahului peraturan seperti ojol. Ingat nggak demo-demo ojol? Karena ojolnya sudah berlangsung zaman Gojek dulu atau Uber ya, tapi peraturannya belum. Di lapangan ekonomi digital sudah bergerak, peraturannya belum. Nah, kita selalu berada di situ. Oleh karena itu, yang konkret sebagai gubernur, saya melakukan orientasi itu. Makanya saya akan bikin politeknik maritim di Patimban untuk merespon Patimban dan lain sebagainya. Nah, itu adalah contoh respon-respon Jawa Barat dalam menghadapi disrupsi jilid 2 ya, disrupsi pertama yaitu 4.0. Nah, kemudian datang lagi, kita masih gamang dengan 4.0, kita didisrupsi lagi oleh disrupsi yang namanya COVID. Di mana COVID ini solusinya kan hanya satu, memutus interaksi sosial. Karena interaksi sosial, sholat Jumat jadi terbatas, pengajian jadi nggak ada, arisan nggak ada, sekolah juga daring, semua daring, termasuk yang biasa seminar ribu-ribu orang sekarang pindah ke Zoom. Dulu sebelum COVID, skill digital itu adalah pilihan. Sekarang skill digital itu paksaan. Jadi nggak bisa ya. Ibu saya 82 tahun sekarang komunikasi via WA, belajar lagi, belajar emoticon, nulis WK dan sebagainya ya. Itu contoh dipaksa oleh COVID terkait yang namanya pandemi di Jawa Barat terkait COVID. Nah, kemudian COVID ini juga memaksa kita untuk beradaptasi. Nah, adaptasinya kurang lebih ada 6 ya. Yang pertama, COVID ini mengajarkan sebuah nilai kepada sumber daya manusia, yaitu adalah empati yang tinggi. Kedua, COVID ini mengajarkan kita untuk mahir dalam dunia digital. Ini Mas Yanuarnya agak hilang, mudah-mudahan bisa kembali lagi, tapi saya terus bicara ya. Kemudian yang ketiga, COVID ini mengajarkan adaptasi baru, kita harus peduli kesehatan. Sekarang saya cuci tangan sehari bisa 12 kali, 15 kali. Kemudian COVID juga mengajarkan ada ekonomi-ekonomi yang ternyata tidak terpengaruh oleh disrupsi COVID, yaitu ekonomi pangan, ekonomi kesehatan, dan ekonomi digital. Ya.
Kemudian juga COVID mengajarkan kita akan lahir, dulu budayanya live, work, and play, itu berbeda tempat. Sekarang tinggal di mana, kerja di mana, rekreasi di mana, saya kira sekarang bisa di satu tempat lah, kira-kira begitu. Nah, terakhir dari sisi disrupsi COVID adalah bahwa kita bisa melihat orang mulai touchless society. Poinnya apa, Mas Yanuar? Kalau COVID ini saya narasikan dengan perang ya. Kalau perang itu jangan expect normal logic dipakai untuk merespon situasi. Jadi kajian Semeru itu ya saya akui, coba jangan gunakan parameter-parameter normal kepada situasi tidak normal. Saya kira debat saya ada di situ. Kalau menggunakan parameter normal, ya pasti isi COVID kita ini, pandemi ini adalah hal-hal yang meresahkan, kan begitu. Ya. Nah, jadi kesimpulannya, saya sebagai pemerintah bukan tidak mau tatap muka, itu poinnya kan. Tapi kalau tatap muka, mudorotnya lebih banyak dibanding tidaknya. Di dalam keterbatasan ini tentulah ada kekurangan, sinyalnya ada sampai ke atas pohon, nyari ke kuburan, dan lain sebagainya. Saya agama Islam, saya sampaikan, ada prinsip dalam agama Islam, darul mafasid, dan muqaddamu ala jalbil masolih. Dahulukan menghilangkan kemudorotan, kebahayaan, sebelum mencari kebaikan. Ibarat ada pohon duren dengan sarang tawon. Kita bereskan dulu sarang tawonnya, baru ambil durennya. Mudik itu baik, tapi dalam waktu bersamaan ada kebahayaan COVID, ya tunda dulu mudiknya sampai pandemi selesai. Nah, logika-logika itu hadir. Tapi saya yakini, walaupun tadi judulnya naik kelas tapi tidak belajar, anak-anak generasi, anak saya juga kan kena ya yang SMA, dia lebih tangguh dari kita loh, Mas Reno. Dan dia akan lahir menjadi generasi yang adaptif. Makanya saya mau nulis artikel namanya adaptive generation. Jadi kelompok-kelompok anak muda yang dihadang oleh COVID dan bagaimana mereka beradaptasi di proses kehidupannya. Jadi saya kira kalau ini nyambung langsung ke 2045 gimana, Kang Emil? Kang Emil melihat 2045. Nah, sekarang masuk ke 2045. 1945 adalah proklamasi kemerdekaan, 2045 adalah proklamasi kita negara adidaya, amin, kan begitu. Amin. Nah, amin. Itu 21 tahun dari sekarang. Saya dan Mas Yanuar umurnya 74 tahunan. Yang manggung nanti di 2045 adalah yang mendengarkan sekarang para mahasiswa. Mereka lah jadi wali kota, bupati, asisten, jadi menteri dan sebagainya. Amin, ya. Nah, syaratnya kan 3. Ya. Syarat pertama adalah demokrasinya harus damai. Tadi kan ada tantangan disintegrasi. Makanya saya kalau ditanya Mas Yanuar oleh wartawan, Pak Ridwan, apa masalah Indonesia hari ini? Saya bilang masalah Indonesia hari ini cuma satu, yaitu mudah bertengkar. Ya, beda agama bertengkar, beda pilpres bertengkar, beda klub sepak bola yang mati anak muda di Indonesia 42 orang. Jadi bisakah kita menjadi bangsa yang tidak bertengkar? Ya, kalau kita masih bertengkar, sementara Cina sudah ke Mars, Uni Emirat Arab sudah ke Mars, kita masih bertengkar urusan izin rumah ibadah, sementara negara lain sudah membangun peradaban di mana dan sudah ke energi terbarukan dan lain sebagainya. Nah, pesan saya satu, jadilah masyarakat yang mengedepankan persamaan, jangan membesar-besarkan perbedaan. Oke, agama beda, Indonesia Rayanya sama. Udah agamanya sama misalkan, tapi ormasnya beda, tapi kan rukun Islamnya sama, Mekahnya sama, kira-kira begitu ya. Oke, klub sepak bolanya beda, tapi kan kita KTP-nya sama-sama Jawa Barat. Jadi marilah selalu menjadi kelompok yang mengedepankan persamaan ketimbang perbedaan. Hanya dengan itu, disintegrasi sospol itu bisa kita rajut. Yang kedua, harus rajin dialog, Mas. Orang Indonesia itu orang yang agak malas berdialog, hobinya monolog, hobinya ngomentarin orang, tapi kalau dikritik balik, dia bilang, oh Pak Ridwan kok baper? Loh, saya bilang, saya kan mau jawab. Jadi seolah-olah nggak boleh jawab. Nah, itu contoh ya. Dan berdialog itu jangan dengan sesamanya, justru dengan orang yang berbeda dengan topik yang sensitif. Kita harus belajar mengkonfrontasi yang berbeda sambil sopan, tapi kan dengan perbedaan itu. Jadi itu nasihat saya, jadilah generasi yang tidak bertengkar supaya 2045 sampai. Nah, sekarang ekonomi kita masih timpang. Itulah kenapa saya semangat membuat namanya desa digital ya.
Alhamdulillah dalam 3 tahun, Mas, desa sangat tertinggal atau desa ranking 5 kita dari 42-an sudah 0 di tahun kedua saya. Kemudian desa ranking 1 atau desa mandiri dari 40-an sekarang sudah 500-an. Nah, desa digital ini mengubah ya bahwa orang di desa bisa rezeki kota. Itu bahasa rakyatnya begitu. Kalau dulu nih sebelum Covid, rezeki kota harus tinggal di kota juga. Dengan digital mau ngerja di gunung, di Jogja tadi, mau di pantai, di mana selama terkoneksi digital, kita bisa melakukan bisnis di mana saja. Itulah kenapa dalam konsep desa digital, saya lahirkan satu desa, satu digital center. Dengan Tokopedia, dengan Shopee, berbekal satu laptop, Mas, itu semua desa-desa saya bikin digital center, sehingga warga desa bisa jualan di balai desanya ke seluruh Nusantara. Ada merek sabun, tadinya hanya 5 juta sebulan, sekarang ratusan juta omsetnya. Ada pesantren selama COVID, dia income-nya 3 kali lipat karena punya supermarket online namanya Alifmart misalkan. Di Jawa Barat dengan desa digital ngasih makan lele pakai e-fishery pakai HP, ngasih makan ayam pakai HP, nyiram tanaman pakai HP, nyari ikan di laut pakai fish finder. Itu wajah Jawa Barat hari ini supaya inklusif ekonomi tidak jadi ketimpangan. Maka di akhir jabatan saya ingin sampaikan, wahai anak-anak muda Jawa Barat, gara-gara COVID nih, mending tinggal di desa, jauh dari penyakit, tapi rezeki kota dengan skill digital dan skill leadership-nya bisa bisnis mendunia. Nah, kemudian poin terakhir dari pertanyaan kedua, terkait iklim lingkungan. Saya dipilih bulan Desember sebagai ketua organisasi daerah-daerah penghasil migas dan energi terbarukan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mas Yanuar, sudah memberikan laut, air, angin, panas tropis yang bisa menjadi sumber energi pengganti fosil fuel itu. Stanford University bikin riset bahwa 2050 Indonesia itu bisa 100% renewable energy. Tapi kalau nggak ada political will, maka 100% itu cuma jadi 30% seperti hari ini. Nah, saya lagi bersemangat. Dimulailah saya dengan membeli mobil listrik. Jadi gubernur pertama yang mobil dinasnya mobil listrik. Itu saya bandingkan dalam 1 bulan menghematnya itu 300 kilo itu bisa 300.000. Jadi Kang Emil mensupportnya Kang Emil ya, Kang Emil mensupport transisi ke energi hijau ini ya, Kang Emil. Ya, saya diundang DPR, saya yakinkan kita ini hanya butuh political will karena teknologi ada, sumber energi ada, mau apa tidak, hanya itu aja. Makanya sekarang Jawa Barat adalah penghasil energi dari sinar matahari terbesar di ASEAN. Dengan Masdar itu, semua danau itu akan dipasang solar panel, kemudian sampah kota sudah jadi RDF, sekarang lelang juga berbasis sampah untuk menjadi listrik, angin, dan lain sebagainya. Nah, itu jawabannya. Kang Emil, sebelum kita ke bagian terakhir soal anak muda, saya mau menegaskan yang tadi. Ya, jadi jawaban Kang Emil atas 3 tadi, soal ketimpangan ekonomi, soal menjawab disintegrasi, dan bahkan soal lingkungan, ini memang political will ya Kang. Maksud saya, artinya kalau ada political will itu harusnya mungkin ya Kang ya, dijalankan di skala yang lebih luas, nggak hanya di kota atau nggak hanya di kalau iklim lingkungan banyak political will karena domainnya banyak kebijakan pemerintah. Ekonomi timpang juga kewenangan pemerintah. Strategi yang pas tadi saya inklusif ekonomi, desa digital. Tapi integrasi sosial itu butuh peran serta masyarakat. Jangan lagi ruang informasi kita habis oleh buzzer-buzzer misalkan ya. Kita terpilih sebagai netizen terjuli di ASEAN, kan kira-kira begitu. Itu kan dari SDM. Ada korelasinya Mas Yanuar. Kenapa kita menjadi netizen terjuli se-ASEAN? Karena waktu sekolahnya bertanya itu dianggap bodoh. Saya korban itu. Ya, kalau di negara lain yang saya tahu bertanya itu kritis, kalau di kita dianggap bodoh. Jadi akhirnya saya pun dulu nggak mau banyak bertanya, takut dilabeli sebagai anak yang bodoh banyak tanya. Padahal itu mematikan kreativitas bertanya. Akibatnya ketemu dunia digital.